Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke materi bab 2, yaitu tentang globalisasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari globalisasi. Dan yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, siapa di antara kalian yang suka berbelanja online? Kalian tahu tidak, kalau hadirnya transportasi dan penyedia jasa secara online itu merupakan dampak dari globalisasi? Di zaman serba modern ini, semua dapat dilakukan secara online. Bahkan, kita tidak perlu lagi membawa uang tunai kemana-mana karena transaksi pun dapat dilakukan secara online. Jadi, apa sih globalisasi itu? Ya, betul. Globalisasi identik dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kemajuan telekomunikasi. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Dalam arti singkat, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan atau sebuah proses mendunia. Ada 4 faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, kemajuan iptek. Yang kedua, pasar bebas. Yang ketiga, migrasi penduduk. Dan yang keempat, transparansi pers sehingga kita bisa mengakses berita dari mancanegara. Nah, di masa pandemi COVID-19, pengaruh globalisasi sangat kita rasakan. Meskipun kita harus menjaga jarak, tetapi kita tetap dapat berhubungan dengan saudara, guru, dan teman-teman di lain tempat. Tetapi yang paling penting, belajar secara online sehingga tetap dapat menerima pelajaran dari ibu dan bapak guru. Selanjutnya, apa sih contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, buruh-buruh pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, dan sosial media, bukan lagi hal asing bagi masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita, dan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti materi tentang globalisasi? Sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.